Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmia Afriani dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2018 dengan NIM 189204-2019. Nah, di sini saya akan mereview atau membedah skripsi pada kelompok 8. Adapun judul skripsi dari kelompok 8 yaitu pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada pun sub bahasa. Pertama itu judul. Ya, dari judul skripsi pada kelompok 8 itu sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi karena tidak melebihi 20 kata. Selanjutnya ada pun abstrak. Ya, yang pertama itu dari teknik penulisan abstrak sudah sesuai, yaitu huruf kapital ukuran 14 ditebalkan menggunakan data tengah atau center. Yang kedua itu telah memuat identitas, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, hasil penelitian serta populasi dan sampel. Dan yang ketiga, pada abstrak skripsi telah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ya, di sini kita akan membahas pertama itu latar belakang. Adapun latar belakang pada skripsi kelompok 8 telah memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian dan data awal dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sudah sesuai, dibuat dalam kalimat tanya serta dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian sudah sesuai dengan rumusan masalah dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Adapun manfaat penelitian, penelitian sudah sesuai memuat manfaat praktis dan teoritis. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis. Di sini tinjauan pustaka sudah dalam skripsi tinjauan pustaka dalam skripsi kelompok 8 sudah diantaranya telah memuat ursian mengenai variabel yang meliputi definisi variabel, pengukuran variabel, dan pentingnya variabel. Adapun penelitian terdahulu dalam skripsi yang saya bedah sudah sesuai, di antaranya telah diuraikan mengenai tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta persamaan dan perbedaan penelitian tersebut. Adapun kerangka konseptual dalam skripsi yang saya bedah dari kelompok 8 sudah sesuai, diantaranya telah terbentuk uraian mengenai definisi variabel, pengukuran variabel, dan keterkaitan antar variabel, dan telah dibuat dengan berdasarkan uraian tersebut. Adapun hipotesis dari skripsi tersebut, di sini hipotesis dalam skripsi yang saya bedah pada kelompok 8 telah sesuai karena telah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian. Kemudian juga hipotesis yang rumuskan sudah jelas dan operasional, serta telah berbentuk kalimat pertanyaan berdasarkan kajian, teori, dan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu ada variabel penelitian, desain penelitian.
desain operasional, pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama ada variabel, ya. Variabel dalam skripsi yang saya bedah pada kelompok 8 sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena di dalamnya terdapat nama variabel disertai kedudukan variabel. Selanjutnya, desain penelitian. Ya, di sini desain dalam skripsi yang saya bedah pada kelompok 8 sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena terdapat uraian singkat dan bangan mengenai desain penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, jenis data, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Adapun definisi operasional, definisi operasional dalam skripsi yang saya bedah pada kelompok 8 ini sudah sesuai karena memuat definisi variabel yang diuraikan dalam tinjauan pustaka. Selanjutnya, pengukuran variabel sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Populasi dan sampel, ya. Sini populasi pada skripsi yang saya bedah pada kelompok 8 ini sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Adapun sampel dalam skripsi yang saya bedah pada kelompok 8 ini juga sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena telah memuat teknik penarikan atau pengambilan sampel. Dan terakhir ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Ya, di sini teknik pengumpulan data dalam skripsi yang saya bedah pada kelompok 8 ini sudah sesuai karena memuat satu teknik pengumpulan data, yaitu teknik dokumentasi untuk menganalisis atau meneliti dokumen-dokumen atau laporan keuangan. Adapun teknik analisis data, ya. Dalam skripsi yang saya bedah pada skripsi kelompok 8 sudah sesuai karena memuat teknik analisis data tentang analisis asumsi klasik atau analisis hipotesis. Dan bab 4 adapun pembahasan yaitu gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data, analisis data, dan hasil penelitian dan pembahasan. Adapun gambaran umum lokasi penelitian, ya. Di sini gambaran umum lokasi penelitian dalam skripsi yang saya bedah pada kelompok 8 itu dan juga telah memuat uraian mengenai informasi umum, lokasi penelitian, serta unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu berupa bursa efek di Indonesia. Adapun penyajian datanya dalam skripsi kelompok 8 yang saya bedah telah sesuai, di mana telah memuat uraian mengenai data yang diperoleh terkait penelitian. Juga dalam penyajian data ini memuat perputaran kas dan profitabilitas perusahaan. Adapun analisis data dalam skripsi tersebut yang saya bedah pada kelompok 8 telah sesuai, di mana telah menjelaskan proses data yang dianalisis serta menggunakan dua teknik analisis data dan disertai dengan tabel beserta hasil ujinya. Adapun hasil penelitian pembahasan. Di sini hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang saya bedah pada kelompok 8 memuat hasil penelitian beserta pembahasannya. Di antaranya hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan perputaran kas berpengaruh pada profitabilitas. Dan terakhir ada bab 5 itu kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan dari skripsi pada kelompok 8 itu yang saya bedah telah sesuai dengan pedoman penulisan.
di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Adapun saran, ya saran dan deskripsi tersebut sudah